Jadi teman nih, ada kisah menarik juga nih tentang Kiai Haji Arsyad Thoil yang dibuang ke Manado. Kalau kisahnya mungkin di lain episode sudah saya urai atau nanti kita kupas lagi. Ini ada yang menariknya khusus nih. Coba saya tanya sama Ibu Mariam Thoil. Nah, berarti kalau ada Thoilnya nama anak keturunan dari Haji Arsyad Thoil dan itu di sini marga itu sangat kuat sekali gitu. Nih yang ingin saya tanyakan, mendengar katanya pernah menikah dengan Arsyad Thoil, pernah menikah dengan seorang putri Kristen ya. Kemudian masuk Islam. Nah, coba kira-kira bagaimana itu? Nah. Jadi tadi menyambung dulu bahwa marga itu sangat penting, memang benar. Marga itu menunjukkan siapa turunannya dari mana, gitu, asal muasalnya kan. Jadi kenapa kita harus pakai tawil untuk memperjelas bahwa kita dari mana turunan kita, gitu. Dari mana, ya. Sama dengan marga-marga yang lain juga. Kalau misalnya Walan Sendo, orang udah tahu kalau Walan Sendo itu di Minahasa Utara. Minahasa Utara. Runtuh itu Minahasa Utara. Jadi gitu. Minahasa Utara itu bagian ke arah Bitung, utara ya, baru itu. Kalau bagian selatan itu misalnya Sondak gitu ya. Itu marga-marga yang memang sudah teridentifikasi seperti itu. Seperti itu ya. Nah, kalau kami ya seperti itulah, bahwa kita adalah turunan dari Kiai Syekh Arsyad Thoil. Dan menariknya memang benar, Syekh Arsyad Thoil pada saat dibuang di penjara Kema gitu. Dan pada saat itu ya mungkin sudah tahu kisahnya sebelumnya, saya tidak mengisahkan, tapi kisahnya yang menarik itu dia adalah anak pendeta di kampungnya namanya Raprap. Kampung Raprap, anak Minahasa Utara, anak pendeta, dan itu anak pendeta yang paling cantik. Paling cantik ya, udah anak pendeta dan paling cantik lagi. Namanya Magdalena Runtuh. Magdalena Runtuh ya. Nah, Magdalena Runtuh ini sampai ada pertanyaan daripada keluarga mereka di saat itu. Karena dinikah sama Haji Arsyad Thoil. Iya, Haji Arsyad Thoil. Kok bisa gitu? Bisa. Anak pendeta cantik jelita bisa kawin dengan Pak Kiai Haji Arsyad Thoil. Sementara beliau ini juga orang penghasilan diasingkan dari Banten. Dan di penjara dan di penjara gitu. Kok mau gitu ya? Terus jawabnya apa ditanya? Saya bilang begini, ya kalau orang Banten kan biasa. Oke. Ini jawaban sebenarnya cuma joke aja. Iya, jawaban joke. Ini memang mungkin menariknya ya adalah hal-hal yang memang Allah mempertemukan mereka. Iya, akhirnya masuk Islam ya. Akhirnya Islam itu pun berkembang dengan toleransi yang sangat tinggi di sini. Iya. Dan kakek kami juga kan yang dari Arab. Iya. Kakek kami namanya Husain Thoil, itu anaknya Kiai Haji Arsyad Thoil dengan istri yang di Arab. Akhirnya kan nikah juga dengan namanya Maria Walan Sendo, Minahasa Utara juga. Jadi kami itu masih ini, dan keluarga kami masih sangat toleran. Jadi kalau mau bilang Islam yang memang toleransinya tinggi ya harus ke sini. Kalau pengen lihat Islam toleransi tinggi ya ke Manado begitu. Kami tidak seperti digumpur-gumpur tentang tidak toleran. Terus kami kalau mau minta toleransi sudah terbiasa. Terbiasa ya. Dan terus lagi menariknya katanya Magdalena Runtuh itu sebelum menikah dengan Syekh Arsyad Thoil dari Banten itu seorang janda. Tapi punya anak dan dua-duanya masuk Islam. Dan itu anak keturunannya banyak yang Islam di kampung Arab katanya ya. Ada yang tinggal. Dan cantik, ganteng. Nah, itu teman-teman. Saya nggak ketemu saya. Mereka bagus mereka. Dan itu anak sambungnya mereka Syekh Arsyad Thoil itu bagus semuanya. Iya.
terutama saya nih di sini nih melihat apa fenomenanya unik gitu ya. Unik. Jadi terutama ini dulu nih, kayaknya nih saya lihat kampungnya Islamnya kental sekali gitu ya. Ini namanya Komo ya. Komo luar. Komo luar. Ada Komo dalam, ada Komo luar. Dan keunikan Komo luar ini dia di tengah kota Manado, dekat dengan kantor wali kota Manado. Dan dia di tengah-tengah kampung yang mayoritas Islam. Tapi samping-samping dia dan di depannya itu adalah kampung Kristen semua. Iya. Artinya misalnya sebelah sana ya, sebelah sana sudah Kristen, depan sana Kristen, tuh kampung Kristen, tapi ini semua Muslim. Untuk Komo luar ini mayoritas Muslim. Kalaupun ada baru pendatang dan itu baru cuma 1-2 kakak saja. Dan untuk keislaman mereka ini adalah kental. Kentalnya itu ya karena mungkin penyebaran Islam itu ya bisa jadi karena masjid ada dari Kiai Haji Arsyad Tawil dari situ, dan itu ada masjid Kiai Haji Arsyad Tawil dengan penyebarannya Islam di sini dengan kultur terus apa namanya, selain kultur juga ya seperti tradisinya tradisi yang memang untuk ritual agama sesuai dengan ya saya NU lah gitu ya. Ya, berarti bisa dipastikan ini pertama kampung ini boleh disebut barangkali begini. Ini dibawa oleh Arsyad Tawil dari Banten lah barangkali begitu. Kemudian beranak di sini para keturunannya membentuk kampung lah bagi kita sebut saja komunitas kampung dengan ritual agama yang memang kental dan dibawa dari Banten. Iya. Katanya menurut ada beberapa informasi atau beberapa informasi yang saya dapatkan, ritual atau kebiasaan seperti ini yang misalnya ritual dalam sebelum sholat dan beberapa misalnya ada zikir-zikir gitu, itu sama dengan di Banten yang biasa dilakukan di sana. Dan ini hampir sama dan tidak berubah dari dulu ya. Jadi tarhim maupun zikir mau setelah sholat ataupun sebelum sholat itu sama terus, tidak pernah berubah dari zaman saya kecil yang saya tahu itu seperti itu. Seperti itu ya. Ya uniknya ini di tengah-tengah lingkungan kehidupan orang-orang Kristen ya. Gitu. Tapi ini malah saya di sini dengar yang namanya azan, tidak ada masalah, tarhim begitu ya. Padahal ini di tengah-tengah suasana, apalagi waktu saya jalan ke Minahasa, di sana nggak nemu masjid satupun. Di Minahasa itu nggak nemu. Tapi kalau di coba sini, dengar, ini kan ada. Iya, dan kelebihannya ada bukan perbedaan ya. Kelebihan di sini tarhim itu setiap waktu. Kalau di tempat saya sih di sana di Cilegon ya itu paling mau menjelang subuh aja ya. Maghrib nggak ada tarhim. Ya, mungkin di tempat saya aja gitu ya. Kalau tempat lain barangkali ada juga. Tapi di sini saya perhatikan menjelang duhur tarhim. Ini asar ada. Menjelang asar tadi ada ya. Ini masih ada tarhimnya. Oh ini tarhim asar. Iya. Oh masih dari tadi nih ya tarhimnya? Masih dari tadi ya. Jadi itu unik, apalagi subuh gitu kedengeran kemana-mana. Bahkan kalau nggak salah imam masjid pun waktu menjadi imam itu terdengar keluar. Iya, terdengar gitu. Dari hotel tuh kan dengar gitu. Betul. Iya. Dan ini kalau uniknya juga pada saat kita puasa bulan Ramadan itu lebih enak lagi. Karena kita rindu setiap orang yang biasanya orang yang sudah tinggal di sini dan misalnya dia sudah keluar daerah, pada saat dia datang ke sini rindu dengan tarhim pada saat bulan puasa. Bulan puasa itu agak beda terus. Kita mendapat suasana di kampung ini
memang lain. Nah, Kampung yang lain. Ya gini teman-teman. Jadi kita ini ya dari Banten ini harus bangga ya. Ini boleh dikatakan di sini ini situasi seperti ini, suasana yang diceritakan sama Ibu Mariam Tawil ini itu boleh dipastikan ini dibawa dari Banten. Ya. Tradisi dan betul itu. Betul ya. Betul. Tradisi dibawa dari Banten. Kemudian di sini berkembang dan memang sampai sekarang masih kuat banget ya. Saya sering perhatikan di masjid orang ya berzikir setelah. Artinya di lokasi yang mayoritasnya dan terkenal kan kalau in Manado itu bahwa komunitas itu, dan orang selalu menyangka bahwa kami ini adalah orang Gorontalo padahal bukan. Kami ini orang Banten. Orang Banten. Ya. Kami ini orang Banten dan memang asal dari Banten dan beranak pinak dengan orang Minahasa. Orang Minahasa. Nenek kami ini orang Manado asli. Iya. Namanya Maria Walansendo, ya. Oh, gitu. Iya. Nama nenek kami Maria Walansendo jadi Tarhima. Oh, jadi Maria Walansendo. Walansendo itu dari Minahasa Utara. Nah, kemudian kalau itu apa dulu? Masih non Muslim, masih Kristen. Apa tuh? Iya, dulu masih Kristen. Iya. Dia sudah Muslim. Oh, sudah. Tapi kan marganya masih marga Kristen. Tetap awalnya mereka Kristen. Awalnya. Iya. Maksudnya setelah kedatangan Kyai Haji Arsyad Tauil ini dari era itu. Iya. Dan mungkin beda ya. Walaupun Kyai Haji Arsyad Tauil itu adalah salah satu murid dari Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Tapi karena penyebarannya bukan di Pulau Jawa. Iya. Kalau di Pulau Jawa dia sudah bikin pesantren kayaknya. Iya, betul. Beliau itu sudah bikin pesantren. Karena di Manado dan itu pun dia dibuang dalam rangka perjuangan gitu. Iya, di Manado dibuang ya. Ini skop penyebarannya juga terbatas gitu, dan untuk membentuk komunitas yang lebih besar seperti kiai-kiai atau syekh-syekh yang datang misalnya dari Arab dan dari Jawa, itu membentuk komunitas misalnya pendiri NU di sini. Di sana misalnya kalau memang kakek kami ini pertama karena belum ada NU tahun 1888 itu, beliau itu dengan Serikat Dagang Islam. Dagang Islam ya. Serikat Dagang Islam pertama dulu. Setelah itu tahun 1900 ini kan sudah satu abad NU ya. Nah, beliau itu jadi pembentuk pertama juga NU di Sulawesi Utara. Oh iya. Gitu. Jadi keturunan dari Kyai Haji Arsyad Tauil itu ya pembentuk NU pertama. Pertama di sini di Manado di Sulawesi Utara. Ini teman-teman kita menyimpang sedikit tapi luar biasa nih ya. Saya justru baru dapat informasi tadinya pemakaman Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah. Itu saya dengar berita-berita itu tadinya agak karena belum melihat ada fakta lain ya bahwa pernah mau digusur, kemudian akhirnya tidak jadi, dibiarkan saja di situ karena alasannya dilihat jasadnya masih utuh. Betul. Nah, memang sekilas itu seperti mitos ya. Tetapi menurut ibu ini Ibu Mariam ini punya adik ya? Iya. Punya adik, kemudian naik haji kemarin. Nah, iya. Ini adik saya yang dari Gorontalo. Oh, ini adik yang dari Gorontalo. Ya, ini lagi cerita-cerita ini. Iya. Jadi naik haji kemarin. Nah, coba gini. Jadi pada saat dia naik haji kemarin, ziarah pemakaman Ma'la gitu kan. Ternyata dia dapatlah satu momen, dan memang momen ini mungkin Allah sudah menunjukkan bahwa dia akhirnya ketemu dan diantar di makamnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, itu yang luar biasa nih teman-teman. Jadi ternyata terbukti, dan memang untuk pemakaman di Mekah kan tidak semua bisa dilihat batu nisannya, tapi kalau ini nih ada fotonya nih. Nah, ini teman-teman. Nah, lebih jelas kan ini
Syekh Nawawi Al-Bantani, itu ada tulisannya itu. Dan itu sudah ada. Nah, dan ini memang dari dulu tidak pernah tergeser kan kelihatannya nih. Masya Allah ya. Masya Allah. Itu jadi ini memperkuat bahwa berita tentang, nah ini adiknya ya. Ini adiknya yang di sana ini. Gitu. Ya, ini luar biasa nih teman-teman. Jadi dia ketemu juga di makamnya Kiai ini, tapi kan tidak sama gitu. Oh, yang terakhir meninggal di Mekah itu Kiai yang terakhir siapa tadi itu ya? Maimun Zubair ya. Maimun Zubair. Nah, ini perbedaannya nih teman-teman, kita lihat ya fotonya nih. Kalau Kiai Maimun Zubair cuma ini. Ya, cuma seperti ini teman-teman. Nah, itu batu nisan Kiai Haji Maimun Zubair, tidak ada tulisannya. Padahal ini belum lama nih. Ya. Kalau yang Syekh Nawawi Al-Bantani itu masih ada namanya. Sudah ratusan tahun, tetapi ada namanya karena mungkin mempunyai historis tersendiri. Iya. Begitu. Subhanallah ya. Subhanallah. Ini kita cek sekali lagi, kita lihat sekali lagi. Ini batu nisannya ada tulisannya di Makla ya. Makla. Ini di Makla gitu. Ini asli di sana. Dan ini tahun kemarin ya. Iya. Haji ke tahun kemarin. Sobalayar sampai ke ujung dunia, banyak doi paroyal habis percuma. Dorang bilang pelaut obral cinta, dompet so kosong baru ingat rumah. Mana jangan apa sumpah, mana jangan apa cinta. So semua kita punya, ngana so minta. Kita balik ngana so lain, kita balik ngana so kawin. Jika karena faya con Dios cari lain. Untuk menelusuri Sobalayar sampai ke ujung dunia, banyak doi paroyal habis percuma. Dorang bilang pelaut obral cinta, dompet so kosong baru ingat rumah.